Kemacetan parah kerap terjadi di masa mudik Lebaran. Upaya mengurai kemacetan dengan membangun jalan tol justru menciptakan titik macet baru, bahkan berujung pada tragedi yang menewaskan belasan orang. Sejak akhir 1990-an, setidaknya ada 3 peristiwa kemacetan parah saat mudik Lebaran. Di mana saja kejadiannya? Dan inilah Putar Balik. Jauh sebelum jalan tol Trans Jawa selesai dibangun, jalur Pantura di ruas Cikampek Indramayu adalah kawasan langganan macet setiap mudik Lebaran. Tapi pada masa mudik Lebaran 1991 yang jatuh pada Senin dan Selasa 15-16 April, kemacetan parah terjadi. Akibat pendeknya durasi mudik Lebaran waktu itu, ribuan warga Jakarta pulang ke kampung halaman pada H-2 dan H-1 Lebaran, yakni pada Sabtu dan Ahad 13-14 April 1991. Di periode tersebut, arus lalu lintas di jalan tol Cikampek terus bertambah. Kemacetan pun terjadi di pintu tol Cikampek. Waktu itu pembayaran jalan tol masih manual. Melonjaknya jumlah kendaraan membuat petugas gerbang jalan tol kewalahan menangani pembayaran. Jalan tol yang biasanya dilalui 2 lajur kendaraan, waktu itu penuh hingga 4 lajur. Lolos pintu tol, kemacetan sedikit berkurang. Namun itu tak berlangsung lama. Di daerah persawahan antara Cikampek dan Pamanukan, tepatnya di wilayah Sukamandi, lagi-lagi terjadi kemacetan total. Di jalan raya 2 arah itu, arus kendaraan dari Jakarta membentuk 4 jalur. Praktis, kendaraan yang dari arah timur tak bisa bergerak. Kemacetan di Sukamandi itu sampai 4 jam. Kawasan itu sudah tersulap jadi terminal. Pedagang pengasong yang menjual aneka makanan berseliweran. Para pemudik pun banyak yang turun, duduk-duduk di jalan aspal sambil makan. Menjelang maghrib, konvoi mulai bergerak, beringsut 3 meter jalan 10 menit berhenti. 20 km menjelang Indramayu, lagi-lagi macet. Di tempat itu terjadi pertemuan antara 2 arus dari arah timur dan barat. Polisi membuat 3 jalur agar kendaraan bisa jalan semua. Tapi yang terjadi, yang bisa bergerak hanya kendaraan dari arah barat, arus dari timur, kebanyakan bis malam dan truk, membeku. Sopir-sopir yang berada di deretan paling depan malah banyak tertidur mematikan mesinnya. Akibatnya, kendaraan di belakang yang memanjang sampai 15 km ikut-ikutan berhenti. Perjalanan baru normal setelah memasuki Cirebon. Jarak Cikampek ke Cirebon sejauh 159 km. Yang biasanya bisa ditempuh 3 jam, hari itu mencapai 20 jam. 23 tahun kemudian, pada 2014, kemacetan parah di masa mudik Lebaran kembali terjadi. Kejadiannya bermula pada 1 pekan menjelang Lebaran. Waktu itu, 17 Juli 2014, salah satu titik penting di jalur pantai utara Jawa yang merupakan jalur utama mudik Lebaran tiba-tiba ditutup. Arus lalu lintas pun dialihkan. Penyebabnya adalah jembatan Sungai Comal di Kabupaten Pemalang yang diketahui ambles di kedua sisinya. Amblesnya jembatan ini diketahui pada pertengahan Juli 2014. Diduga jembatan sepanjang 50 meter ini rusak karena beberapa bulan sebelumnya pada Februari 2014 diterjang banjir besar. Sehari sebelum ditutup pada 16 Juli 2014, kondisi jembatan Comal kian mengkhawatirkan. Pancang jembatan ini ambles sekitar 3 cm per jam. Polisi pun langsung menutup jembatan ini. Kementerian Pekerjaan Umum sebetulnya langsung memperbaiki jembatan tersebut. Karena dalam waktu sepekan jalur itu akan banyak dilalui para pemudik dari arah Jakarta yang hendak menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui jalur Pantura. Pemerintah menargetkan pada H-3 Lebaran, sisi jembatan dari arah barat menuju timur bisa digunakan. Bahkan untuk mengantisipasi kepadatan, pemerintah sempat menyiapkan kapal Roro untuk mengangkut pemudik agar tak melewati jalur Pantura.
Upaya perbaikan satu sisi jembatan Comal memang selesai 3 hari sebelum Lebaran. Tapi keputusan pemerintah membuka jalur arah Semarang justru menimbulkan masalah lain. Tingginya jumlah pemudik yang melintas membuat kemacetan tak terhindarkan. Waktu itu macet belasan kilometer terjadi di sejumlah titik di Brebes dan Tegal. Demikian pula di jalur selatan Jawa. Waktu tempuh perjalanan pemudik pun bertambah. Perjalanan Jakarta-Semarang yang biasanya ditempuh dalam waktu 8 hingga 10 jam bisa memakan waktu sampai 13 sampai 15 jam. Sementara perjalanan Jakarta-Solo yang biasanya ditempuh 12 jam bahkan bisa memakan waktu 18 sampai 20 jam. Meski begitu, kemacetan parah tersebut tak sampai menimbulkan korban jiwa, seperti pada kejadian macet parah 2 tahun kemudian. Pada masa mudik Lebaran 2016, sebuah tragedi kemacetan di Brebes sampai memakan korban jiwa hingga belasan orang. Kejadian ini kemudian disebut sebagai tragedi Brexit atau Brebes Exit karena terjadi di pintu keluar jalan tol Brebes. Tragedi Brexit dimulai ketika kemacetan panjang terjadi di awal Juli 2016. Waktu itu Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 6 dan 7 Juli atau pada Rabu dan Kamis. 5 hari sebelumnya, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur berangsur-angsur meningkat. Puncaknya pada Ahad dan Senin, 3 dan 4 Juli 2016. Volume kendaraan meningkat hingga 5 kali lipat. Waktu itu pemerintah mulai membangun jalan tol Trans Jawa. Namun, belum semua ruasnya tersambung. Akibatnya, kendaraan dari arah jalan tol Cikampek Palimanan yang hendak menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui jalur Pantura harus keluar di pintu tol Brebes Timur. Akibat ribuan kendaraan masuk pintu tol Brebes Timur dalam waktu hampir bersamaan, terjadilah penumpukan yang parah. Ditambah lagi, waktu itu sistem pembayaran elektronik di gerbang tol mengalami kendala. Di Brebes sendiri, situasi lalu lintas tak kalah kacau. Adanya pertemuan lalu lintas dari jalur Pantura dan pintu tol Brebes Timur membuat penumpukan kendaraan terjadi di banyak titik. Sejumlah SPBU pun dipenuhi kendaraan yang terjebak macet. Sejumlah insiden saling serobot antrean keluar masuk SPBU pun terjadi, menambah parah kemacetan. Kepolisian sebetulnya berusaha memecah kemacetan dengan menutup pintu tol Brebes Timur. Kendaraan dari arah Cikampek dialihkan untuk keluar di wilayah Cirebon. Kepala Manajemen Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Korps Lalu Lintas Polri, Komisaris Besar Unggul Sediantoro mengatakan, kendaraan yang keluar dari Cirebon akan diarahkan melalui jalur Pantura. Tapi ternyata hal itu tak menyelesaikan masalah, karena kemacetan parah sudah terjadi di Brebes. Kendaraan yang hendak keluar Brebes pun tak bisa bergerak, karena arus lalu lintas di Tegal juga terkunci akibat pertemuan arus kendaraan dari jalur selatan. Polisi kemudian membuka jalur alternatif Larangan Prupuk dan Jatibarang, Slawi. Akibat penumpukan parah ini, ekor kemacetan terus bertambah sampai 5 Juli 2016 atau sehari sebelum Lebaran. Panjang antrean kendaraan yang semula 30 km bertambah 2 kali lipat menjadi 60 km. Waktu tempuh perjalanan pun naik berkali-kali lipat. Perjalanan Jakarta-Brebes yang normalnya hanya 4 jam bertambah menjadi 20 jam. Sedangkan waktu tempuh Jakarta-Semarang yang normalnya sekitar 7 jam menjadi 44 jam. Hal yang lebih tragis, sebanyak 17 pemudik dilaporkan meninggal dunia di tengah kemacetan ini akibat kelelahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes memperkirakan kematian belasan pemudik selama kemacetan tersebut disebabkan kondisi kesehatan pemudik yang kurang baik atau memang memiliki penyakit bawaan sebelumnya. Mereka tak dapat tertolong karena ambulans sulit menjangkau lokasi. Setelah masa mudik selesai, pemerintah pun melakukan evaluasi besar-besaran. Menteri Perhubungan waktu itu Ignatius Jonan menyoroti tak berjalannya sistem pembayaran elektronik sebagai penyebab kemacetan arus mudik balik. Ia pun meminta Badan Pengelola Jalan Tol dan operator jalan tol berinovasi dan mengintensifkan sistem pembayaran non-tunai. Kalau tolnya masih bayar tunai, pasti akan macet, ujar Jonan. Ia pun meminta maaf atas kejadian itu.
Atas nama semua pemangku kepentingan, kami menyampaikan penyesalan serta permintaan maaf atas jatuhnya korban jiwa dan kecelakaan. Permintaan maaf juga diungkapkan Wakil Presiden Yusuf Kala pada 12 Juli 2016 atau sepekan setelah Lebaran. Ia menyatakan dalam rapat kabinet persiapan Lebaran sebenarnya ada sejumlah opsi untuk mengatasi kemacetan. Namun akhirnya optimalisasi jalan tol yang menjadi pilihan. Semua orang terlalu yakin jalan tol bisa membantu. Ternyata semua berpikir sama, terjadilah musibah ini, kata dia. Opsi lain yang mengemuka ialah mempersingkat waktu liburan, membebaskan biaya jalan tol, menjual karcis jalan tol di minimarket, dan menerapkan aturan plat nomor ganjil genap. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian saat itu Darmin Nasution mengatakan kemacetan ini disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memenuhi standar dan pembangunan jalan tol Trans Jawa yang belum rampung. Belum tersambung semua sehingga pintu tol berpapasan dengan dua arus seperti di Brebes, kata Darmin. Ia mengatakan pihaknya akan mempercepat pembangunan tol Trans Jawa hingga sampai Surabaya. Sedangkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Heri Trisaputra Zuna mengatakan kemacetan lebih disebabkan oleh volume jumlah kendaraan yang berlebihan. Rekayasa lalu lintas di pintu keluar tol harus dikelola bersama, ujarnya. Kejadian Brexit juga memicu percepatan penerapan pembayaran non-tunai di jalan tol. Setelah tragedi Brexit, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menargetkan semua transaksi di gerbang tol tak lagi menggunakan uang tunai dalam 2 tahun ke depan untuk menekan kemacetan. Pembayaran akan dialihkan dalam bentuk kartu uang atau uang elektronik yang kini sudah diproduksi oleh bank-bank milik pemerintah. Kami sudah punya rencana jangka pendek dan panjang. Itu pun masih dianggap terlalu lama. Akan kami percepat, kata Basuki. Setelah tragedi Brexit, pemerintah menyiapkan banyak skenario setiap kali mudik Lebaran. Mulai dari rekayasa lalu lintas berupa kontraflow, jalur searah, ganjil genap, sampai memanjangkan masa libur Lebaran untuk memecah arus pemudik. Pemberlakuan sistem pembayaran non-tunai di jalan tol pun bisa mengurangi penumpukan kendaraan di gerbang tol. Nah Sobat Tempo, apakah kamu punya pengalaman terjebak di dalam kemacetan mudik Lebaran? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Buat kalian yang sedang dalam perjalanan mudik atau baru berencana berangkat ke kampung halaman, semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan.